Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Night of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat yang ke-6, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu iblis berkata kepadanya, "Engkau anak Allah bukan? Kalau begitu, terjunlah ke bawah, sebab di dalam Alkitab ada tertulis begini, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu." Iman yang bergantung pada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah iblis percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, tentu saja iblis percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini menjawab kita bahwa iblis tahu siapa Yesus sebenarnya. Bahkan di bagian Alkitab yang lain tidak diragukan lagi bahwa iblis percaya Yesus adalah anak Allah. Lukas 4 ayat 41 bagian A, dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah orang Kristen hari ini juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Lalu apa bedanya iblis yang juga percaya Yesus anak Allah dengan kita orang Kristen? Yang membedakan yaitu iman yang melibatkan pengertian dan perasaan untuk mengetahui siapa Allah dan kehendaknya. Dalam taraf ini, orang percaya dan iblis memiliki pengertian dan perasaan yang berbeda tentang Allah. Dalam bagian ini, tentu saja orang percaya dan iblis berbeda. Hal yang paling membedakan iman orang percaya sejati dengan kepercayaan iblis yaitu terletak pada faktor kebergantungannya kepada Allah. Ini berkaitan tentang pengajaran yang Alkitab berikan bahwa iman sejati memiliki pengertian, perasaan, dan pengenalan akan Allah. Perasaan yaitu pengalaman pribadi dengan Allah, kebergantungan kepada Allah, dan juga ada relasi dengan Tuhan Allah. Tampak jelas bahwa iblis tidak memiliki hubungan relasi dengan Allah. Kebergantungan kepada Allah pun tidak, bahkan ketundukan kepada Allah pun tidak. Iblis bahkan mencobai Yesus di padang gurun supaya Yesus tidak taat kepada Allah Bapa. Ia mencobai Yesus berarti ia mencobai Allah. Iblis jelas dengan sengaja melawan Allah. Pengetahuan tentang Allah dipakai untuk menjatuhkan Yesus, melawan Yesus secara terang-terangan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah suatu bukti bahwa di dalam diri iblis tidak ada kebergantungan hidup kepada Allah dan dalam kehendaknya. Ini adalah satu bukti bahwa iblis tidak punya hubungan relasi dengan Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sudahkah iman kita ini memiliki kebergantungan kepada Allah? Sudahkah iman kita ini adalah iman yang benar? Benar-benar ada perasaan, ada relasi yang dekat dengan Tuhan Allah? Jemaat Tuhan yang terkasih, adalah hal yang sia-sia jika kita hanya mengenal Allah tetapi kita tidak menggantungkan hidup kita kepada Allah. Adalah sia-sia jika kita hanya mengenal Allah tetapi kita tidak mengenal Dia dengan benar sebagai pencipta kita, sebagai penebus kita, sebagai pemelihara kehidupan kita. Maka kita tidak jauh berbeda dengan iblis yang juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Allah, tetapi tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah. Orang Kristen sejati, mari percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, bahkan menggantungkan hidupnya kepada Allah, berserah diri hidupnya kepada Allah, dan percaya bahwa Allah adalah pemelihara hidupnya, Allah adalah pencipta hidupnya, dan Allah juga adalah penebus hidup kita semua orang Kristen.
Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami benar-benar beriman kepadamu ya Tuhan, menggantungkan hidup kami kepadamu ya Allah, dan percaya sungguh-sungguh kami punya relasi yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.